Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, allazi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatu wa'uyun. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam bentuk pertama, kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dengan maksimal. Itqanul amal. Yang kedua, mari berhati-hati jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, di kesempatan yang sangat mulia, yang waktunya tidak panjang ini, saya akan menyampaikan berkaitan dengan muhasabah terhadap bencana. Kenapa di Republik ini bencana itu terus-menerus seakan-akan tidak ada hentinya dari satu kawasan daerah ke kawasan yang lain. Muhasabah itu kalau dicari maknanya bisa bermakna meneliti, menghitung, mengevaluasi atau introspeksi. Muhasabah itu ada dua. Ada muhasabah secara personal, secara pribadi. Itu persis yang diucapkan Sayyidina Umar ibnul Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah dirimu di dunia sebelum nanti dihisab di akhirat. Ini secara personal masing-masing kita berkewajiban untuk itu. Yang kita bicarakan di kesempatan ini muhasabah yang kolektif. Karena musibah itu menimpa sebuah entitas, kawasan, maka muhasabah terhadap musibah juga harus kolektif. Pertama, Allah memberikan peringatan, misalnya ayat yang saya baca di dalam muqaddimah tadi, surat Al-Anfal, surat 8 ayat 25. Wattaqu fitnatan. Takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah di sini bermakna bencana. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang bencana ini tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Jadi ada semacam hukum, Pak, kepastian bencana itu turun. Pertama, kalau Allah mau mengazab sebuah kawasan, itu Allah tidak berfirman, wahai orang beriman, kalian pindah dulu sementara. Kawasan kalian akan kami datangkan bencana. Tidak seperti itu. Tapi begitu bencana itu turun, sekalipun orang itu beriman dan bertakwa, juga terkena dampaknya.
Apa hukum bencana itu? Kalau sebuah masyarakat itu kezalimannya masif, dominan, orang baiknya minoritas, maka hukum bencana berlaku. Misalnya di sebuah kawasan penduduknya 10 juta. Yang zalim, fasik, jahat, maksiat 9 juta. Yang baik hanya 1 juta. Ini akan berlaku bencana yang diturunkan. Itu berkali-kali disebut dalam Al-Quran. Kaum Ad, kaum Samud, bangsa Sabah. Dan di Indonesia pernah terjadi. Di Legetang orang satu kampung dikubur, 332 orang mati semua. Di Legetang Banjarnegara pada 17 April tahun 55. Enggak disisahkan oleh Allah. Semua disebabkan kezaliman dan dosa. Oleh karena itu, Allah menyebut wattaku fitnatan, ini peringatan, hati-hati. Kalau mayoritas penduduk sebuah negeri lebih banyak yang buruk daripada yang baik, akan berlaku bencana. Maka kita berhati-hati. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, apa yang paling kuat menyebabkan bencana itu diturunkan oleh Allah? Yang pertama, karena dosa. Sayyidina Ali pernah mengatakan, manuzilal bala illa bizambin. Tidak akan pernah turun bencana itu kecuali karena dosa. Wala rufi'al bala illa bitaubatin. Dan bencana itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali karena taubat. Dengan nanti kalau bicara solusi supaya tidak terjadi bencana adalah harus ada taubat secara kolektif. Ucapan Sayyidina Ali ini sangat selaras dengan firman Allah surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydin nas. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, semua itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Artinya dosa. Yang kedua, para jamaah sekalian, kenapa bencana itu diturunkan? Karena penduduknya tidak syukur nikmat. Diberikan kenikmatan, tapi tidak berterima kasih kepada si pemberi kenikmatan itu. Atau tepatnya, diberi nikmat, tapi tidak taat. Itu disebut sangat eksplisit di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat 16 ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan. Dan Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnatan. Negeri ini tadinya aman tentram. Jadi tidak disebut negeri mana, tidak Sabah, tidak kaum Ad, tidak kaum Samud. Ini tafsirnya, kalau memenuhi syarat ayat di bawahnya ini, maka negeri itu akan diazab. Bisa sudah terjadi masa lalu, bisa akan terjadi masa depan, atau sedang terjadi hari ini di berbagai tempat. Allah membuat sebuah perumpamaan tentang sebuah negeri yang tadinya aman tentram. Ya'tiha rizquha raghazam min kulli makanin. Setelah negeri ini aman tentram, Allah mendatangkan rezekinya pada negeri itu, didatangkan dari berbagai penjuru. Itu bisa dijelaskan tanahnya subur. Ayat ini kalau kita renungi kok mirip dengan kondisi Republik ini. Indonesia itu tanahnya subur. Sampai hari ini ditemukan tanaman yang biasa tumbuh di Timur Tengah, namanya buah tin, itu bisa tumbuh dan buahnya sangat besar-besar. Di Lombok ada kebun kurma yang luar biasa, yang tidak kalah dengan hasil kurma di Timur Tengah. Tanahnya subur. Itu gambaran ayat ini.
Lautnya kaya akan ikan. Ikan apa yang tidak kita temui di perairan Republik ini? Gunung-gunungnya penuh dengan tambang. Kita akan terkejut kalau melihat ribuan ton emas dari Freeport itu dikapalkan, dibawa ke mana? Gresik, namanya smelter. Kebetulan kerabat saya kerja di situ. Di situ dibangun apa? Pelabuhan yang super canggih. Kapal raksasa bisa berlabuh di situ. Padahal sudah ada Tanjung Perak. Sudah ada pelabuhan di Lamongan. Untuk apa dibangun di situ? Untuk mengangkut emas yang sudah dipisahkan yang ribuan ton ini dibawa ke Amerika. Kita yang punya tambang, tapi yang menikmati orang lain. Itu kalau saya bicara yang kedua, tambang nikel. Nikel itu Indonesia penghasil nikel terbesar di dunia. Saya pelajari statistiknya, Indonesia sekian penghasil nikel, negara lain di bawahnya banget. Dan nikel ini 100% dibawa ke Cina untuk bikin baterai. Lalu mereka bikin motor listrik, mobil listrik. Dibawa ke sini dalam bentuk motor dan mobil, kita yang membeli. Jadi kita ini bangsa yang dermawan, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan itu kita masuk surga tanpa hisab. Itu antara blow on dan dermawan itu tipis sekali jaraknya. Sampai BYD itu yang dulu dihina oleh Elon Musk ketika bikin Tesla, mana mungkin Cina bisa produk mobil listrik. Sekarang BYD itu sampai di Sidoarjo dealernya. Dan 10 kali lebih besar Tesla milik Elon Musk itu. Dan itu tergantung pada Republik ini, yaitu tambang nikel. Kurang kaya apa Indonesia ini? Tapi lihat hasilnya. Allah melanjutkan fakafarat bi an umillah. Tetapi penduduknya menutupi kafara yukaffiru. Penduduknya tidak bersyukur, ingkar, menutupi nikmat Allah. Dengan kekayaan yang seperti itu, tidak sedikit pun bisa merubah nasib anak bangsa. Maka Allah mengirimkan azab karena rakyatnya tidak bersyukur kepada Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'u. Maka Allah mengirimkan libas pakaian. Libasal ju' pakaian kemiskinan. Wal khauf dan pakaian ketakutan. Bima kanu yasna'un. Dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ini gambaran kita sebetulnya. Diberi nikmat, tidak bersyukur, diazab. Jadilah penduduknya miskin. Saya ingin bicara data supaya ilmiah, supaya objektif. Apa betul negeri ini rakyatnya mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan? Data mutakhir, berapa penduduk Republik ini yang hidup di bawah garis kemiskinan? 68,7%. Itu kalau diangkakan 194,3 juta. Apa ukuran kemiskinannya? Bekerja 1 hari gajinya kurang dari US dollar. 2 US dollar itu 17.000 kali 2. Berarti 34.000. Ada 68,7%. Ada 194,3 juta rakyat Indonesia bekerja 1 hari gajinya kurang 34.000. Itu namanya hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Apa yang menyebabkan itu? Tidak saja rezim yang zalim, yang korup. Kalau kita menuduh rezim, tetapi sebetulnya yang paling inti adalah penduduknya kurang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan sekian banyak. Maka muhasabahnya harus banyak bersyukur.
Yang ketiga, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa bencana itu diturunkan? Yang ketiga, karena berhentinya dakwah. Orang sudah nggak mau datang menghadiri pengajian. Masjid-masjid sepi. Orang lebih suka nyekrol HP-nya. Kafe-kafe lebih ramai daripada masjid. Itu nanti ada ancaman seperti hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, bahkan diawali dengan sumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggaman Tuhanku, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Benar-benarlah kalian melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebajikan, wa la tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Au, kata Nabi, kalau tidak, ini ancaman. Kalau amar ma'ruf itu tidak menjadi aktivitas kehidupan orang beriman, maka Rasul melanjutkan, la yushikannallaha ayyab asa alaikum iqaban mindi. Maka Allah dalam waktu cepat akan mengirimkan bencana dari sisinya. Jadi ada bencana disebabkan mandeknya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, summa tad'u lakum fala yustajabu lakum. Kalian mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tapi doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Karena ketika kita berdoa, samping kanan, kiri, depan, belakang kita, banyak orang maksiat. Sehingga doa kita tidak mustajabah. Coba para jamaah sekalian, kenapa orang yang berdoa di pelataran Ka'bah, taruhlah begitu, di tanah suci, doanya mustajabah? Karena praktis orang di sana hampir tidak ada dosa. Kalau ada ya 0,0 sekian. Tapi semua pakai baju putih, menghadap kepada Allah, bermunajat, maka doanya mustajabah. Republik ini barangkali terlalu banyak orang yang memunafiki diri, terlalu banyak orang maksiat, sehingga berdampak kepada azab, yaitu azab dan doa yang tidak diijabah oleh Allah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, gimana solusinya supaya bencana itu tidak sampai dijatuhkan di kawasan kita ini? Karena sebabnya ada 3, maka solusinya juga ada 3. Yang pertama, bencana itu tidak akan diturunkan kalau masyarakatnya mau beriman dan bertakwa. Itu disebut dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami buka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Clear sudah. Apa bedanya barokah dan bencana? Ini ada tanah kering, air hujan turun, tanah ini hidup, petani bisa menanam, hasilnya cukup, petani makmur.
barokah. Hujan turun lebat, banjir, bandang, rumah tenggelam, itu bencana. Hujan bisa menjadi dua pisau, dua mata pisau. Bisa menjadi berkah dari langit, bisa menjadi bencana. Itu yang menentukan adalah penduduk negeri itu beriman atau tidak. Yang kedua, para jamaah sekalian. Karena bencana itu disebabkan matinya amar ma'ruf nahi mungkar. Orang sudah memilih di kafe daripada di pengajian, maka solusinya juga supaya tidak terjadi bencana, kita harus melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dua, mau belajar agama, kemudian punya kemampuan, keberanian untuk menutup kemungkaran yang ada di sekitar kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik kalau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, para jamaah sekalian, taubat. Jadi disebut la nuzilal bala illa bizambin wala rufi'al bala illa bitaubatin. Bencana itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Oleh karena itu taubat ini bahkan diperintah seperti dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Maka kalau sudah bertaubat, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Maka mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau kita bertaubat, justru Allah akan mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Para jamaah sekalian, inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah memperbaiki taraf kehidupan kita dan dijauhkan dari bencana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahi akbar.